Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aika di channel Diary Guru. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang pidato. Yuk langsung saja kita buka Diary Guru. Anak-anak Ibu, setelah ini Ibu akan membacakan salah satu contoh dari teks pidato. Harap dengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia, dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jeripayah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi salah satu contoh dari pidato. Apa sih pidato itu? Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat atau untuk memberikan gambaran tentang suatu hal.
Nah, orang yang berpidato itu disebut sebagai orator. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk sama-sama kita lihat yang berikut ini. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Tujuan pidato: 1. Mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. 3. Membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang disampaikan dan menghibur. Bagian-bagian pada teks pidato. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan. Contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Nah, kalau pada teks pidato yang tadi, yang Ibu bacakan tadi, salam pembukanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Nah, itu adalah salam pembukanya. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, pada teks pidato tadi, yang merupakan bagian pendahuluannya adalah hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Nah, itu adalah bagian pendahuluannya. Yang ketiga adalah inti. Inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, pada teks pidato tadi, yang merupakan bagian inti adalah semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, itu adalah bagian inti dari teks pidato tadi. Yang keempat, penutup. Penutup merupakan penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Contohnya pada teks pidato tadi, yang bagian penutupnya adalah semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Nah, itu merupakan contoh bagian penutup pada teks pidato. Yang kelima adalah salam penutup. Salam penutup berisi kalimat salam penutup, seperti
terima kasih. Nah, pada teks tadi, contoh dari salam penutup adalah, sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh dari salam penutup pada teks pidato. Itu dia tadi penjelasan tentang pidato, bagian-bagian dari pidato dan juga contohnya. Nah, anak-anak ibu harapkan anak-anak ibu yang menonton video ini dapat memahami sedikit tentang pidato. Dan harapan ibu juga anak-anak ibu bisa menjadi pribadi atau anak-anak yang pemberani, tangguh, kuat, dan dapat menyampaikan pendapatnya di depan umum. Semoga kamu nanti menjadi para orator dan para pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Nah, jadi Ibu rasa sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share. Karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.